warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini Bu Sekar bisa bertemu lagi dengan kalian menyampaikan materi bahasa Indonesia di semester 2 awal ini anak-anak. Baik, untuk materi bahasa Indonesia yang akan Bu Sekar sampaikan pada pertemuan kali ini, Bu Sekar akan merangkum juga 2 materi, yaitu materi yang seharusnya tersampaikan di minggu pertama kemarin. Namun karena minggu pertama kemarin kita tidak ada pertemuan, maka dari itu Bu Sekar akan merangkumnya menyampaikan sekaligus dengan materi di minggu kedua. Nah, seperti yang kalian ketahui anak-anak, kita di awal semester 2 ini sudah sampai di bab 5. Kita akan membahas tentang teks diskusi. Kita langsung saja ya ke materinya. Baik, untuk awalan, Bu Sekar akan menjelaskan dulu tentang pengertian teks diskusi. Berawal dari kata diskusi, Bu Sekar yakin bahwa kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah atau kata diskusi. Pasti kalian pernah mendengarnya ataupun pernah juga melakukan sebuah diskusi. Ketika kalian berada di dalam kelas, kemudian guru kalian meminta kalian untuk berkelompok mendiskusikan tentang sesuatu hal. Nah, teks diskusi sendiri adalah teks yang membahas tentang suatu permasalahan atau isu dengan disertai argumen, baik pendukung maupun menentang, baik argumen pro maupun argumen kontra. Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Pernyataan pendukung juga dapat dikatakan sebagai kalimat persetujuan. Nah, jadi anak-anak, untuk pendapat pro ini, dalam suatu diskusi, kalian ketika ada masalah, kalian menyetujui itu. Kalian sepakat dengan isu yang ada, kemudian kalian setuju, menyokong, mendukung tentang pendapat-pendapat pro ini. Jadi, Bu Sekar rasa untuk pendapat pro ini kalian sudah bisa memahaminya ya anak-anak. Sedangkan pendapat kontra atau pendapat yang berisi tentang sesuatu yang bertentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat. Ketika kalian berdiskusi satu kelompok, otomatis terkadang di dalam diskusi kalian itu tidak selamanya kalian menyetujui suatu informasi yang disampaikan oleh teman kalian atau suatu isu yang sedang dibahas. Otomatis di situ terjadi suatu pendapat kontra atau pendapat yang bertentangan tadi. Itulah yang dimaksud dengan pendapat kontra. Yang kedua, di sini ada tujuan dari teks diskusi. Sebenarnya untuk apa sih teks diskusi itu ada? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat yang pro dan yang kontra. Jadi tadi karena ada sebuah masalah, kemudian ketika dibahas ada pendapat kontra dan pendapat yang pro. Nah, tujuan teks diskusi dibuat adalah untuk membuat kesepahaman agar masyarakat atau orang lain yang mengetahui atau yang ingin tahu tentang suatu permasalahan tersebut, mereka dapat menimbang, oh ternyata sisi pro-nya seperti ini atau sisi persetujuannya seperti ini, sedangkan bukan sisi negatif, atau sedangkan sisi kontranya seperti ini, pertentangannya seperti ini. Nah, jadi di situ ada kesepahaman atau kesepakatan tentang suatu masalah yang sedang dibahas seperti itu. Yang ketiga adalah fungsi dari teks diskusi. Fungsi teks diskusi sendiri adalah untuk menyampaikan pendapat pro tadi ataupun pendapat kontra. Jadi teks diskusi itu sebagai wadahnya anak-anak, sebagai tempatnya untuk menyampaikan aspirasi tentang pendapat yang pro maupun pendapat yang kontra. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dari teks diskusi. Teks diskusi tersusun dalam 3 struktur anak-anak. Yang pertama di sini ada isu atau masalah, kemudian yang kedua ada bagian argumen. Nah, di bagian argumen inilah terdapat pendapat pro dan pendapat kontra tadi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau sebuah solusi. Kita akan kupas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas dulu masalah isu. Isu dalam teks diskusi ini berisi masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Ketika kita membuat sebuah teks diskusi atau anak-anak, atau ketika kita sedang berdiskusi, otomatis sedang ada masalah yang kita bahas, sedang ada sebuah isu yang kita bahas. Jadi di situ merupakan salah satu struktur dari teks diskusi. Kira-kira permasalahannya apa? Isunya apa? Itu adalah struktur yang pertama.
Kemudian yang bagian kedua adalah bagian argumen. Argumen itu berarti pendapat. Nah, bagian argumen ini berisi pendapat yang akan dikemukakan. Argumen itu terdiri dari dua hal. Yang pertama tadi adalah pendapat atau argumen pro, dan yang kedua adalah argumen kontra. Dan di dalam teks diskusi ini anak-anak, kedua pendapat ini harus dicantumkan. Jadi setelah kalian membahas tentang isu yang akan kalian bahas atau yang akan kalian tuliskan, kemudian kalian juga harus mencantumkan dua argumen ini, argumen pro dan argumen kontra. Bu, boleh tidak kalau salah satunya? Tidak boleh. Jadi kedua-duanya harus ada di dalam teks diskusi. Dan yang terakhir strukturnya yaitu kesimpulan anak-anak. Bagian kesimpulan ini berisi saran atau jalan keluar mengenai topik yang tengah dibahas dalam diskusi. Nah, karena tadi tujuannya adalah untuk menimbulkan atau memunculkan kesepahaman, kemudian karena ada suatu masalah, lalu masih ada pendapat yang bertentangan dan pendapat yang menyetujui, otomatis di bagian kesimpulan ini harus berisi tentang solusi atau jalan keluar mengenai masalah yang sedang dibahas. Jadi menyimpulkan kira-kira apa solusi terbaik untuk masalah yang sedang dibahas, seperti itu. Nah, baik anak-anak, untuk materi di minggu pertama kemarin, Bu Sekar hanya tadi menjelaskan 4 hal, yaitu tentang tadi sudah kita bahas ya, tentang strukturnya, kemudian tentang tujuannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya akan beralih ke ini adalah materi di minggu ini anak-anak. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang cara menentukan, meringkas, dan menyimpulkan isi teks diskusi. Maaf ya, di sini Bu Sekar sedikit salah ketik. Jadi, bagaimana cara kita menentukan isi teks diskusi, bagaimana cara kita meringkas teks diskusi, dan bagaimana cara kita menyimpulkan teks diskusi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah menentukan isi dari teks diskusi. Nah, menentukan isi teks diskusi berarti mengambil garis besar atau intisari dari teks tersebut. Hal yang harus dilakukan agar dapat menentukan isi teks diskusi adalah dengan membaca keseluruhan teks dengan cermat, kemudian menentukan masalah atau hal apa yang dibahas di dalam teks. Jadi anak-anak, untuk menentukan teks otomatis kalian harus selesai membaca sebuah teks tersebut dengan cermat tentunya dari awal sampai akhir. Setelah itu kalian berpikir kira-kira isi dari teks ini apa sih? Kira-kira teks ini membahas tentang apa sih? Nanti di bagian akhir Bu Sekar akan ada contohnya. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian yang kedua adalah meringkas teks diskusi. Ketika kita sudah menentukan, teks diskusi ini membahas tentang masalah A. Kemudian kita diminta, karena di situ ada banyak sekali paragraf, kita diminta untuk meringkas teks diskusi itu. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meringkas teks diskusi seperti apa kira-kira? Yang pertama, otomatis kita harus membaca teks secara keseluruhan dengan cermat, dengan teliti, dengan seksama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan gagasan pokok yang ada di setiap paragraf. Setelah itu, kita harus merangkai setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Dapat menggunakan konjungsi atau kata hubung yang sesuai untuk merangkai gagasan pokok tersebut agar menjadi paragraf yang baik. Untuk contohnya nanti akan ada di akhir. Kita lanjutkan dulu yang ketiga, yaitu menyimpulkan isi teks diskusi. Setelah tadi kita berhasil menentukan isi teks diskusi, kemudian kita berhasil meringkas bacaan dari teks diskusi. Nah, yang terakhir kita harus menyimpulkan isi teks diskusi. Bagaimana kira-kira membuat sebuah kesimpulan dari teks diskusi? Langkah-langkahnya hampir sama anak-anak dengan cara meringkas teks diskusi tadi. Nanti perbedaannya akan Bu Sekar jelaskan di akhir. Langkah-langkahnya terlebih dahulu, yang pertama kalian tetap harus membaca teks. Kalian tidak bisa untuk menyimpulkan sebuah teks tanpa membacanya. Atau jikapun membaca tapi tidak selesai, kalian juga tidak bisa menyimpulkan isi teks tersebut seperti apa. Jadi,
Kalian tetap harus membacanya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, mencatat isi pokok teks diskusi. Isi pokok teks diskusi merupakan gagasan pokok teks. Gagasan pokok merupakan informasi penting yang disampaikan penulis. Nah, penentuan isi pokok informasi ini berdasarkan gagasan pokok tiap paragraf dalam teks diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun gagasan pokok dengan baik agar menjadi simpulan yang benar. Langsung kita ke contohnya ya. Sebelum ke contoh, maaf, Bu Sekar ini akan menjelaskan dulu tentang perbedaan antara meringkas dan menyimpulkan. Nah, anak-anak, kegiatan meringkas dan menyimpulkan isi teks itu memang sekilas terkesan memiliki makna yang sama. Tapi meringkas itu adalah menyajikan karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat atau efektif. Nah, melalui ringkasan kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Sedangkan menyimpulkan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian. Contohnya seperti ini. Baik, di layar bisa kalian baca terlebih dahulu tentang bacaan penggunaan handphone bagi pelajar. Atau kalian juga bisa menyimak bacaan ini di materi yang sudah Bu Sekar sampaikan melalui PDF. Baik, kita lanjutkan. Oke anak-anak, nah setelah kalian selesai membaca bacaan tersebut, sekarang tugas kita adalah yang pertama kita harus menentukan isi dari bacaan yang berjudul penggunaan handphone bagi pelajar. Kemudian yang kedua kita harus meringkas isi bacaan penggunaan handphone bagi pelajar, dan yang ketiga kita harus membuat atau menyimpulkan bacaan penggunaan handphone bagi pelajar. Oke, yang pertama menentukan isi teks. Dari teks penggunaan handphone bagi pelajar tadi, setelah kita baca dengan seksama, dengan teliti, teks diskusi dengan judul penggunaan handphone bagi pelajar berisi tentang pengaruh baik dan buruknya penggunaan handphone bagi pelajar. Cukup singkat bukan anak-anak? Hanya satu kalimat. Jadi ketika sebuah bacaan yang berparagraf-paragraf tadi, ketika kita diminta untuk menentukan isi teks, itu hanya poinnya apa, teks itu membahas tentang apa. Nah, di dalam teks berjudul penggunaan handphone bagi pelajar tadi, inti dari teks itu adalah hanya menyampaikan tentang pengaruh baik dan buruknya handphone bagi pelajar. Jadi seperti itu anak-anak, untuk menentukan isi teks kita tidak perlu menuliskannya panjang lebar, tetapi hanya poinnya saja. Seperti itu. Yang kedua, meringkas isi teks diskusi. Nah, ini adalah hal yang harus kita lakukan di pembahasan yang kedua, yaitu meringkas isi teks diskusi. Dengan langkah-langkah seperti yang tadi, kita sudah membacanya, kemudian yang kedua kita harus menentukan gagasan pokok terlebih dahulu. Nah, ini paragraf 1, paragraf 2, sampai paragraf akhir. Setelah gagasan pokok ini kita dapatkan anak-anak, yang selanjutnya yaitu kita membuat ringkasan. Seperti ini, bisa kalian baca ya. Ini dari gagasan, ini paragraf 1, gagasan pokoknya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, sampai di paragraf 6. Inti dari tiap paragraf, jadi gagasan pokok kalian ingat ya, kalian bisa menemukan kalimat utamanya dulu, dari kalimat utama, kemudian kalian temukan gagasan pokoknya. Setelah kalian bagi seperti ini, kalian kemudian menyatukannya anak-anak. Menyatukan kalimat ini menjadi sebuah paragraf ringkasan seperti ini. Kemajuan teknologi di era saat ini semakin berkembang. Ini merupakan tadi ada di paragraf 1, tapi kita kemas dengan kalimat yang berbeda. Salah satu wujud perkembangan teknologi adalah handphone. Sama ya dengan paragraf 2 isinya. Penggunaan handphone di era saat ini sudah barang tentu memiliki berbagai manfaat. Namun, handphone juga dapat berpengaruh negatif apabila tidak digunakan dengan bijak. Manfaat ini ada di sisi positif penggunaan handphone,
Kemudian pengaruh negatifnya ada di paragraf 4, sisi negatifnya. Baik, selanjutnya di paragraf kelima, di sini gagasan pokoknya yaitu perlunya menimbang kembali penggunaan handphone bagi pelajar. Nah, di kalimatnya kita bisa tuliskan anak-anak, bagi seorang pelajar penggunaan handphone perlu dipertimbangkan kembali tingkat kepentingannya, seperti itu. Begitupun juga dengan di paragraf kelima, adanya syarat-syarat yang harus dilakukan ketika anak harus menggunakan handphone. Kita bisa mengemas kalimatnya menjadi seperti ini. Hal yang perlu dilakukan orang tua ketika memperbolehkan anak menggunakan handphone adalah adanya pengawasan atau kontrol dari orang tua dan juga memberlakukan perjanjian bersama atau menerapkan beberapa aturan dalam penggunaan handphone agar tidak mengganggu kegiatan belajar anak. Seperti itu. Itu adalah tadi langkah-langkah yang harus kalian tempuh atau kalian lakukan ketika kalian meringkas suatu bacaan dari teks diskusi. Kemudian anak-anak, yang terakhir yaitu menyimpulkan isi teks diskusi. Langkahnya seperti yang sudah Bu Sekar sampaikan di awal tadi, bahwa meringkas dan menyimpulkan itu hampir sama. Untuk langkah-langkahnya kita harus membaca terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu kita sama-sama menentukan gagasan pokok. Di sini Bu Sekar tuliskan gagasan pokoknya sama seperti ketika kita membuat sebuah ringkasan. Namun di bagian yang membedakan adalah di bagian eksekusinya. Kalau tadi di bagian ringkasannya, ini di bagian kesimpulannya. Seperti ini, handphone merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi. Penggunaan handphone bagi pelajar tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan aturan dari orang tua dalam penggunaannya. Kira-kira perbedaannya di bagian mana, anak-anak? Jadi ketika di bagian kesimpulan, kalimatnya lebih to the point atau lebih spesifik, kalimatnya lebih spesifik merujuk pada suatu kesimpulan keseluruhan isi paragraf. Tidak harus di satu persatu seperti ini, misal paragraf 1, paragraf 2, kemudian dirangkai. Tadi kalau kalau kita meringkas suatu bacaan, kita harus merangkai per paragraf menggunakan konjungsi. Namun untuk bagian menyimpulkan, kita tidak perlu merangkai paragraf ini satu persatu. Yang jelas kita harus menangkap poinnya apa, kemudian kita simpulkan. Seperti itu anak-anak. Nah, Bu Sekar harap kalian sudah bisa memahami tentang teks diskusi dari mulai pengertian, tujuan, fungsi, struktur, hingga bagaimana caranya kalian menentukan isi teks diskusi, meringkas dan menyimpulkan isi teks diskusi. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.